Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Malamsal Sabila, NIM 190 210 30 1111. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah media pembelajaran yang bernama Spinner Education. Apa sih media pembelajaran bernama Spinner Education ini? Jadi Spinner Education ini di sini terdapat dua buah roda. Ini roda yang pertama, kemudian ini roda yang kedua. Dan di sini ada arah panah. Jadi media Spinner Education ini cocok banget digunakan oleh peserta didik, terutama kita implementasikan Spinner Education di peserta didik bangku SMA IPS. Karena nanti di sini saya akan menerangkan bagaimana penggunaan Spinner Education di mata pelajaran ekonomi kelas 10. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bagaimana sih cara pembuatan Spinner Education ini. Nah, pembuatan Spinner Education ini sangatlah mudah sekali dan bisa kita coba di rumah dalam pembuatan Spinner Education. Untuk alat dan bahannya, untuk alatnya sendiri yang pertama ada gunting, pensil, penggaris, kemudian ada jangka, kemudian ada double tip. Untuk bahan dasarnya saya menggunakan kertas styrofoam yang dilapisi oleh kertas marmer berwarna hitam. Kemudian hal serupa akan saya lakukan kepada tulisan berbentuk Spinner Education dan juga dua buah lingkaran ini, lingkaran roda yang pertama dan roda yang kedua. Nah, yang agak susah adalah mengkaitkan antara dua roda ini dengan bahan dasar styrofoam ini sendiri, karena di sini kebetulan saya menggunakan mur. Di sini untuk pengkaitnya saya menggunakan mur yang dilapisi oleh sedotan, dan ini merupakan tampak belakang dari pengkaitan antara dua roda lingkaran tersebut dengan bahan dasar styrofoamnya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sistematika dari permainan Spinner Education ini. Nah, Spinner Education ini nantinya akan diimplementasikan ke mata pelajaran ekonomi kelas 10 SMA. Dan nanti waktu permainan sebelumnya seorang guru membentuk sebuah kelompok di dalam kelas, di mana masing-masing kelompok itu berisikan 6 orang. Jadi misal kalau dalam sebuah kelas itu ada 30 siswa, maka maka kelompok di dalam kelas tersebut berjumlah 6. Setelah membentuk kelompok, guru akan memanggil peserta didik atau siswa dari masing-masing kelompok urut dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Nah, untuk permainan Spinner Education ini sendiri, nantinya siswa yang terpilih itu akan memutarkan dua lingkaran ini. Jadi pemutarannya seperti ini. 1 kali pemutaran. Dan untuk yang kedua, roda yang kedua juga 1 kali pemutaran. Nah, seperti itu. Dan ini merupakan arah panah yang menunjukkan di mana berhentinya dua roda tersebut. Nah, di dalam roda ini kita mungkin mengetahui bahwa terdapat 6 gambar dan 6 tulisan angka. Nah, jadi antara dua tersebut pasti memiliki perbedaan fungsi. Kalau misal untuk angka itu nanti berisikan macam-macam tantangan yang dimiliki atau yang didapatkan oleh siswa tersebut. Jadi jadi macam-macam tantangan dalam roda yang pertama itu dari angka yang pertama itu berisikan siswa diharuskan menjawab soal pilihan ganda. Kemudian yang kedua, siswa diwajibkan menjawab soal uraian. Yang ketiga, tantangan ketiga, siswa diwajibkan untuk mempresentasikan hasil dari materi yang ada dalam
ekonomi kelas 10 tersebut. Kemudian untuk yang keempat, itu siswa akan mendapatkan sebuah kesempatan, dan yang kelima itu adalah zong. Nah, kesempatan dan zong ini, jika kesempatan itu nantinya jika kelompok tersebut siswa yang berdiri mendapatkan tantangan tersebut mengalami kesusahan dalam menjawab soal, maka nanti akan bisa dibantu oleh kelompoknya itu sendiri, teman dalam satu kelompoknya itu sendiri. Nah, jika zong, maka siswa tersebut dalam putaran tersebut dia tidak mendapatkan nilai atau tambahan poin. Dan hal itulah, zong itulah yang menyebabkan keseruan dalam Spinner Education itu sendiri. Di roda yang kedua, nah untuk roda yang kedua ini kita mengetahui, kita melihat bersama bahwa terdapat gambar-gambar yang berhasil memenuhi dari roda tersebut. Nah, gambar-gambar ini menunjukkan bahwa materi apa yang didapatkan oleh siswa tersebut dalam tantangan yang dihadapi. Nah, contohnya gambar yang berwarna hijau ini bernama dasar ilmu ekonomi. Jadi nanti ketika siswa tersebut mendapatkan lingkaran yang ini, mendapatkan bagian yang ini, arah panah menunjukkan ke bagian yang ini, maka dia akan mendapatkan soal dari materi dasar ilmu ekonomi. Nah, untuk soalnya itu nanti akan ditentukan dari lingkaran yang pertama, siswa tersebut mendapatkan tantangan berupa apa. Nah, kalau misal, nah ini kan arah panahnya di 2 ya, di angka 2, maka tadi sesuai rules itu siswa akan mendapatkan tantangan berupa menjawab soal uraian yang diberikan oleh guru. Dan Spinner Education ini sangatlah berfungsi untuk memberikan review ulang materi dalam semester tersebut. Bisa aja kita jadikan sebagai media review peserta didik sebelum mereka mengerjakan soal ujian tengah semester atau soal ujian akhir semester. Dan di kotak ini merupakan rangkaian pertanyaan-pertanyaan atau rangkaian tantangan yang harus dijawab oleh siswa tersebut. Selanjutnya di sini saya akan memberitahukan atau menunjukkan bagaimana sih cara kerja dari Spinner Education itu sendiri. Dan sekarang di sebelah saya ini sudah ada Adinda sebagai teman saya yang nantinya akan menjadi seorang murid yang akan mempraktekkan dari Spinner Education ini sendiri. Baik Adinda, sebelum mempraktekkan, saya lebih menekankan lagi bahwa di Spinner Education kali ini saya akan memperkenalkan dari materi ekonomi kelas 10. Jadi selain dari ada ilmu ekonomi, di sini juga ada inti masalah ekonomi, ada lembaga jasa keuangan, ada peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, bank sentral, dan kemudian yang terakhir ada keseimbangan pasar. Jadi memang dikemas betul-betul dari konsep ilmu ekonomi kelas 10. Baik, di sini langsung saja. Setelah ini saya dibantu oleh Adinda untuk mempraktekkan dari sistem kerja Spinner Education itu sendiri. Langsung saja nanti masing-masing siswa dari tiap-tiap kelompok akan maju di depan kelas untuk memainkan Spinner Education itu sendiri untuk step yang pertama. Kemudian untuk step yang kedua, silakan Adinda memutar dari roda Spinner Education yang pertama. Nah, di roda yang pertama ini mendapatkan nomor 3. Jadi tadi untuk rulesnya, untuk nomor 3 itu siswa diwajibkan mendapat tantangan untuk mempresentasikan dari materi yang akan didapatkan. Nah, materi yang akan didapatkan itu nanti di Spinner di roda yang kedua. Silakan untuk roda yang kedua diputar. Nah, jadi nanti siswa mempresentasikan dari materi yang ada di lembaga jasa keuangan. Jadi cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Nah, kesempatan ini saya masih memberikan Adinda kesempatan kembali. Siapa tahu dia mendapatkan rules dan tantangan yang berbeda di sistem kerja Spinner Education yang satu ini. Silakan Adinda untuk memutar kembali. Nah,
Sekarang dia mendapatkan nomor 5, di mana di rules tadi nomor 5 adalah ketentuannya berarti kelompok tersebut mendapatkan zong. Jadi kalau misal ada kelompok yang mendapatkan zong, itu maka dia tidak mendapatkan poin saat permainan tersebut. Nah, hal inilah yang membuat sebuah keseruan dalam permainan tersebut, di mana mereka tidak mendapatkan sebuah poin. Nah, karena untuk Spinner Education ini sendiri sebenarnya adalah tergantung dia mutar dari rodanya ini tadi, dia akan mendapatkan tantangan nomor berapa dan materi nomor berapa. Jadi kurang lebih seperti itu dari sistem kerja Spinner Education itu sendiri. Terima kasih ya Dinda. Nah, jadi kalau misal untuk soal-soal yang ada di kotak ini itu lebih dikhususkan untuk tantangan nomor 1, 2, dan 5. Karena untuk nomor 3 dia mempresentasikan dari materi yang ada di roda kedua, sedangkan nomor 4 yaitu dia mendapatkan zong. Tapi kalau misal untuk 5 tadi kan dia mendapatkan kesempatan, di mana kesempatan ini sebenarnya sama aja dengan materi yang nomor 3. Atau dia bebas memilih tantangan 1, 2, atau 3. Jika dia mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan tantangan tersebut, maka dia boleh meminta tolong kepada anggota kelompok itu, kelompok dari siswa tersebut. Nah, jadi demikian dari presentasi atau pengenalan Spinner Education itu sendiri, media pembelajaran Spinner Education itu sendiri. Diharapkan ke depan Spinner Education ini bisa bermanfaat bagi siswa, guru maupun kegiatan belajar mengajar yang ada di SMA kelas 10 agar siswa tersebut atau bahkan guru tersebut tidak merasa bosan dengan sistem atau media yang itu-itu saja, yang monoton, tapi juga memberikan sebuah warna yang seru, sebuah situasi yang seru, baik itu bagi guru maupun siswa itu sendiri. Jadi mereka juga akan mendapatkan sebuah kesenangan dan akan paham dengan materi yang mereka dapatkan. Sekian dari saya, Naila Maruf Salsabila, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.